사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di materi selanjutnya ya. Materi kali ini adalah pohon penurunan. Di sini pengertian dari pohon penurunan tersebut atau syarat dari pohon penurunan tersebut adalah jika A menurunkan B atau alfa menurunkan beta, batasannya adalah ruas kiri alfa adalah sebuah simbol variabel. Kalian masih ingat kan ya, kalau variabel itu berarti ditandai dengan huruf besar. Kalau terminal berarti huruf kecil. Nah, untuk pohon penurunan, untuk masing-masing setiap variabel yang dihasilkan di aturan produksi itu dapat diturunkan menjadi sebuah terminal. Tetapi terminal tidak dapat lagi diturunkan ya. Nah, misalkan di sini contohnya ada B variabel menurunkan C, D variabel, E terminal, F terminal. Nah, berarti nantinya yang dapat diturunkan lagi menjadi sebuah terminal adalah si D. Ya, si C, E, F itu tidak dapat diturunkan lagi ya. Nah, untuk sebuah pohon penurunan nanti akan diminta sebuah string. String tersebutlah yang nantinya akan kita cari menggunakan pohon penurunan. Contohnya di sini ada S menurunkan AB, kemudian A menurunkan A variabel A terminal, A variabel atau A terminal. Kemudian B menurunkan B terminal, B variabel atau B terminal. Nah, yang diminta di sini adalah string AAA BBB. Maka kita mulai dari S terlebih dahulu aturan produksinya. S di sini penurunannya ada AB, berarti S menurunkan AB. Kemudian kita di sini diminta untuk stringnya AAA BBB, berarti kita cari penurunannya, kita pakai yang mana untuk menghasilkan string ini. S menurunkan A, kita lihat A turunannya ada apa? Ada AA. Ya, maka kita gunakan dulu yang AA ini. Jadi S menurunkan A, A menurunkan AA. Maka aturan produksinya kita tulis AAB. Bacanya dari sini. AAB. Kita tulis di sini ya. Kemudian sudah A-nya A lagi ini masih bisa diturunkan ya, karena dia masih variabel. Kita turunkan menjadi A yang kecil terminal ya. Jadinya hasilnya sekarang jadi A B. A B. Sudah, ini si A sudah tidak bisa diturunkan lagi semuanya karena dia sudah menjadi sebuah terminal. Lanjut ke B. B menurunkan, kita pilih di sini yang BB karena supaya bisa diturunkan lagi. Kita di sini butuh B-nya ada 3 ya. Nah, di sini berarti kita turunkan yang BA. Kita pilih yang BA. B menurunkan BA, maka hasilnya jadi AA BB. AA BB. B di sini masih sebuah variabel, maka dapat diturunkan lagi. B menurunkan B, B menurunkan B. Jadi kita masih pilih yang B terminal, B variabel. B menurunkan BB. Nah, hasilnya kita tulis adalah AA B B B. Ya, di sini masih ada variabel lagi. Kita butuh satu lagi untuk memenuhi string yang diminta adalah B terminal. Maka B di sini kita turunkan menjadi B terminal. Kita pilih yang penurunannya yang kedua. Maka hasilnya AA B B B. Ya. Oh sorry, ini A-nya dia kelebihan 1 ya.
Jadi AA, B, B, B. Stringnya sesuai yang diminta. Kalau misalkan tadi A-nya ada 3 gitu ya. Misalkan kalian mau A-nya 3. Berarti di sini A-nya kita turunkan lagi menjadi AA. Baru A-nya nanti diturunkan menjadi A. Kayak gitu. Nah, di aturan produksinya nanti ditulis juga ya. Nah, kalian bisa mulai dari yang terkanan ataupun yang terkiri. Nanti aturan produksinya mengikuti. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk ambiguitas. Ambiguitas itu terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan. Contohnya di sini S menurunkan A atau B, A menurunkan A, B menurunkan A. Nah, ambiguitas itu jika diminta string A, S menurunkan A, S menurunkan A, menurunkan A lagi. A-nya menurunkan A lagi ya. Bisa. Kemudian S menurunkan B, S menurunkan B, B menurunkan A. Bisa juga. Jadi menggunakan jalur yang berbeda tetapi hasilnya tetap sama ya. Nah, kenapa kok di sini dia cuma pakai A doang? Di sini dia cuma pakai B doang, sedangkan yang di atas ini dia dipakai S menurunkan AB, S menurunkan AB. Iya. Karena garis garis ini menandakan atau. Garis ini menandakan atau, jadi kita bisa pilih mau pakai A atau B. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, diminta string A baca. Diminta string A baca dari aturan produksinya itu, lupa saya tulis ya, aturan produksinya itu sebentar. Nah, dari dari aturan produksi S menurunkan SBS atau SCS atau A. Nah, untuk memperoleh string A baca, kita bisa gunakan dulu yang pertama S menurunkan SCS, berarti S menurunkan SCS. Selanjutnya yang kita turunkan terlebih dahulu adalah kita turunkan si S dulu ya. S menurunkan, kita pakai yang si SBS. S menurunkan SBS, berarti di sini SCS, kemudian di sini jadi SBSCS, SBSCS. Selanjutnya S yang kita turunkan terlebih dahulu kita turunkan A karena dia di sini membutuhkan A kan. Jadi hasilnya ABACS, ABACS. Selanjutnya yang kita turunkan adalah si S yang ketiga ini. Si S kita turunkan menjadi A. Maka hasilnya adalah ABACA. Ya, didapat string yang diminta. Selanjutnya kita pakai S menurunkan SBS. Kalau tadi kita pakai yang S menurunkan SCS terlebih dahulu. S menurunkan SBS. Berarti di sini tulis SBS. Nah, kita ambil si S ini dulu, kita turunin S, kita turunkan menjadi si A karena kita butuh A kan yang pertama. Maka di sini jadinya ABS. Ya. Selanjutnya S kita turunkan menjadi SCS. Maka hasilnya jadi ABSCS ya. S ini kita turunkan menjadi A. Maka jadinya ABACS. S selanjutnya kita turunkan menjadi A. Maka hasilnya menjadi A baca sesuai dengan string yang diminta. Seperti itu untuk pohon penurunan ya. Jadi kalau ambiguitas itu kalian bisa memilih aturan produksi yang mana dulu yang dipakai untuk memenuhi string yang diminta. Biasanya soal yang sering keluar itu apakah
aturan produksi di atas termasuk ambiguitas. Jika termasuk ambiguitas, maka jelaskan. Seperti itu kan. Berarti kalian harus buktikan dulu dia tuh termasuk ambiguitas nggak ini. Kalau kita pakai string yang diminta, dia bisa nggak pakai keduanya ini untuk hasil yang sama nantinya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan mesin Meli dan mesin Moore. Kalau mesin Meli-nya nanti kalian bisa baca di PDF ya. Nanti saya kirimkan PDF-nya. Untuk mesin Moore-nya, ini adalah keterangannya. Mesin Moore adalah finite state automata yang selama ini keputusannya terbatas pada diterima atau ditolak. Automata tersebut biasanya disebut sebagai acceptor dan bisa dikonstruksi sebuah FSA yang memiliki beberapa keputusan, keluaran atau output. Disebut sebagai transducer. Pada mesin Moore, output akan bersosialisasi dengan mesin Moore didefinisikan ke dalam 6 tuple. Nah, di situ ada himpunan state input, fungsi state awal, himpunan output, fungsi output untuk setiap state. Komponen state final dari deterministic finite automata dihilangkan karena di sini keputusan dimunculkan sebagai output ya. Contohnya, di sini ada Q0, Q1, Q2 dengan input dalam binernya ada 0 dan 1. Kemudian output pada kasus mod dengan 3, maka sisanya kemungkinan adalah 0, 1, dan 2. Jadi kita pakai output kemungkinan sesuai dengan kasusnya. Biasanya itu sudah ada di soal. Kemudian startnya Q0, kemudian di sini ada untuk outputnya pada kasus mod. Kita prediksi sisa dari mod 3 itu ada 0, 1, dan 2. Maka di Q0 itu sama dengan 0, Q1 sama dengan 1, Q2 sama dengan 2. Di sini state-nya seperti ini. Q0 input 1 pada Q1, Q1 input 1 pada Q0, Q0 input 0 pada Q0. Kemudian ada Q1 input 0 pada Q2, Q2 input 0 pada Q1, Q1 nggak ada, Q1 input 0 pada Q2, Q2 input 1 pada Q2. Kemudian state kemungkinannya itu Q0 adalah 0, Q1 adalah 1, Q2 adalah 2. Caranya bagaimana? Caranya di sini misalkan kita sudah ada gambar mesin, kemudian ada si 6 tupel tadi. Kita mau masukkan 5 mod 3. Berarti yang pertama kali kita lakukan adalah kita ubah dulu si 5 dalam bilangan biner. 5 dalam bilangan biner adalah 101 ya. Nah, selanjutnya setelah kita temukan dalam bilangan binernya, kita masukkan ke dalam sebuah mesinnya. Berarti di sini 101 ya. Q0 input 1 pada Q1, Q1 input 0 pada Q2, Q2 input 1 pada Q2. Maka berhenti di Q2 ya. Q0, Q1, Q2, Q2. Berhenti di Q2. Q2 tadi state kemungkinannya sama dengan berapa? 2. Berarti 5 mod 3 sama dengan 2. Betul tidak? Nah, silahkan kalian coba untuk 10 mod 3. Hasilnya berapa? Sesuai tidak? Kalian ubah dulu 10-nya ke dalam bilangan biner. Nanti baru kalian masukkan ke mesinnya. Ya, itu untuk penjelasan dari mesin Moore. Terima kasih.